Mas Andika, mau dibuat program. Ya. Sayang udah pensiun. Ya. Hari di mana tuh? Banyak hal kita lewati saat sedih kau di sisi, saat ku butuh dirimu, kau selalu jadi yang pertama dan satu-satunya. Namun kita tetap kekal 87. Apapun pilihan kita semuanya bagus dan kita harus menghormati semua pilihan kita masing-masing. Karena apa? Kita teman, kita 87 duluan, baru masing-masing punya pilihan. Jadi yang kita bentuk sejak kita di Magelang waktu itu harus terus bertahan. Semoga kita semua tetap kompak. Sekarang, tahun depan, 10 tahun dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kala ini akhir yang manis, perpisahan yang akan ku kenal lagi. Ku bahagia pernah bersamamu, melepaskanmu untuk terakhir kali. Mas Andika, mau dibuat program. Ya. Sayang udah pensiun. Ya. Ya. Sayang udah pensiun. 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 Coba siapa yang gembrot para pangdam? Ada dandim yang gembrot nggak sini? Tunjuk suruh ke sini. Nama Letkol Ritovan Trianggoro, jabatan Dandim 0509 Kabupaten Bekasi. Oke, beratnya berapa? Siap 95 kg, Bapak. Waduh. Iya, mulai kapan gemuk begini? Siap dari lulus SMA, Bapak. Nggak mungkin. Siap. Kemarin kami sempat kurus waktu jabatan Komandan Batalion, Bapak Kasat. Setelah Danyon kami masuk Rindam dan Dandim baru tambah Mekarung. Izin Bapak Kasat melaporkan. Ini nggak nahan napas nggak ya sekarang? Tidak. Oke, nggak nahan napas ya. Terus? Kami mulai gemuk setelah bulan Juni Bapak Kasat 2020. Baru tahun ini? Siap. Langsung lebar gitu ya? Siap Bapak Kasat. Itu lebar bener ini ya? Sini tuh ya? Bagian Siap. sini ya? Siap, betul Pak Kasat. Kenapa tuh? So, kami memang cepat untuk naik, cepat untuk turun. Hah? Cepat naik, cepat turun Pak Kasat. Kalau tidak dikontrol. Sebenarnya kami kurus Bapak Kasat. Tapi karena kami tidak jaga makan sehingga badan kami naik seperti ini. Kami berusaha Bapak Kasat. Kami berusaha Bapak Kasat untuk bisa berusaha Iya. untuk menjadi kembali lagi bisa normal. Demikian Bapak Kasat. Jadi Christian ini sebetulnya kurus. Gitu. Siap Bapak Kasat. Hanya karena nggak bisa jaga. Ya sama aja. Sepintas ini, makanya saya tanya sudah berapa lama. Kalau sempat lama dengan kondisi seperti tadi, saya menduga jangan-jangan diabetes itu minimal. Minimal diabetes. Karena apa? Dari penampilan. Kalau diabetes nanti biasanya ngerembet. Oleh karena itu, rekan-rekan semua harus punya keinginan keras ya untuk menjaga dirinya. Saya nggak terlalu peduli dengan penampilan sebetulnya. Tapi yang saya sangat peduli adalah kalau kita terus nggak ada. Jadi tahun ini saja, tahun ini yang meninggal karena sakit, saya dilapori Aspers 2 minggu lalu. Itu ada 500 sekian, 539 kalau tidak salah, karena sakit ya. Sewindu sudah ku tak mendengar
suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Yang mayoritas kalau saya lihat antara jantung, stroke, maupun diabetes. Nah, ini sebetulnya lebih banyak disebabkan oleh gaya hidup yang salah. Walaupun mungkin ada faktor genetika atau keturunan, tetapi sebetulnya itu semua bisa dicegah selama anggota kita punya gaya hidup yang lebih sehat. Aku jadi ingat papa aku yang dulu olahraganya nggak teratur, makannya nggak teratur, badannya jadi gendut, dan juga papa kena serangan jantung. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Kalau saya lihat secara fisik, anggota-anggota yang berada di Markas Besar Angkatan Darat dan pada saat saya kunjungan ke kodam-kodam, pada saat tatap muka, disitulah biasanya saya langsung bisa melihat. Putri makan sehari berapa kali? 3 kali. Terus ngemil nggak? Kadang-kadang. Oh, ngemilnya apa? Oh, kue. Kadang-kadang kue, kadang-kadang gorengan. Kuenya kue apa, Bu? Oh, kuenya bolu, apa brownies. Gorengannya? Kue. Istri makannya banyak nggak? Lihatnya ke depan ya. Cukup, Bapak. Berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari? Siap. Ngemilnya? Ngemil. Apa? Mendoan sama singkong. Berapa sekali makan mendoan berapa itu? Paling udah 3 atau 4. Kalau singkong? Singkong setengah piring. Itu singkong apa itu? Iya, maksudnya ubi. Digoreng. Oh, digoreng. Siap. Oh, itu setengah piring. Siap. Berdasarkan pengamatan Muhasim, Siap. nyonya ini makannya banyak nggak? Siap, banyak. Harus jujur, bagus. Siap, banyak. Oh, banyak. Siap. Berapa kali sehari? Sehari 3 kali lebih banyak. Nyonya gimana? Makannya banyak nggak? Siap, tidak. Oh, enggak. Hanya ngemilnya kok. Ngemilnya apa? Sepengetahuan Mas Kirno ini. Siap, keripik singkong. Terus? Roti Oreo. Berapa kali sehari itu? Siap, kalau sambil nonton TV itu keripiknya bisa 2 bungkus. Nyonya gimana? Makannya banyak nggak? Siap, porsi Bapak. Tapi karena istri saya jualan Kentucky, sering nyicipin air Kentucky. Iya, nggak apa-apa, ini jujur ini. Siap. Ngemil nggak istri? Siap ngemil. Apa ngemilnya? Macam-macam. Apa? Ada Kentucky, pisang goreng, coklat goreng. Apa goreng terakhir? Siap, pisang coklat. Pisang coklat? Siap. Oh, berapa pisang sekarang ngemil? 1 piring. Jadi itulah yang menjadi target saya, sehingga harapan saya dengan kebijakan yang sudah mulai saya terapkan sejak hampir setahun lalu ini, mungkin akan
mulai menunjukkan hasilnya 2-3 tahun dari sekarang. Siap. Pada saat kami melintas bersama-sama atasan kami, nah di situ tiba-tiba ajudan memanggil kami, menjemput. Nah, akhirnya saya dipanggil oleh Bapak Kasat. Saya hanya berpikir, astagfirullahaladzim, ini Bapak Kasat, langsung dalam hati saya, ini bukan Kasat Lantas atau Kasat Serse, dalam hati saya gitu. Tak perlu ada kata, tak perlu kau jelaskan. Waktu itu niatnya mau olahraga karena kan dengar-dengar oh ada tempat fitness baru. Begitu coba ke situ, tiba-tiba Pak Andika lihat saya. Terus Pak Andika pertama kali yang diucapkan, wah Mbak Kris, ini Mbak Kris gendut sekali. Wah saat itu waktu Pak Andika ngomong gitu rasanya tuh kayak tertohok. Waduh gede banget berarti ya. Terpaksa aku sendiri, sementara saja kini bersabarkan datang hari, meskipun ku lelah aku. Waktu sertijab Bapak Kasat, Bapak lewat dan Pangling tidak mengenali saya. Setelah berapa langkah Bapak berhenti. Bapak berhenti lalu balik kanan, oh Mbak Listin ya? Saya bilang siap Bapak. Oh, saya Pangling, kok sekarang gembrot gitu. Saya bilang Bapak jangan kenceng-kenceng, saya malu. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Nggak boleh, pokoknya nanti harus olahraga. Nanti ya, begitu beliau bilang. Awalnya terciduk pulang dari Jumatan. Nggak tahu kalau ada Bapak Kasat di belakang, tiba-tiba mau masuk ke lift, udah dipanggil dulu, mau dipanggil Bapak Kasat. Pertamanya kaget, setengahnya juga malu juga karena banyak orang ngeliat habis Jumatan masalahnya posisinya. Ya intinya mau diajak olahraga bersama gitu aja. Dulu suka jadi bahan bercandaan temen-temen gitu kan. Kalau ada lihat yang gemuk tuh kayaknya semua orang tuh mandang saya gitu. Karena di ruangan terus terang yang paling besar badannya saya gitu, perempuannya gitu kan. Terus kadang-kadang ya itu kalau masuk lift, liftnya bunyi itu semuanya ngelihat ke saya gitu kan. Wah Mbak ini 2 orang sih gitu. Jadi ya kadang-kadang gitu suka sensi juga dengernya. Tapi ya kadang-kadang saya bawa bercanda juga gitu. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Saya dari ujung mata saya tiba-tiba saya lihat ajudan mendekati gitu kan. Saya tengok-tengok kayaknya sih ke saya, feeling saya gitu kan. Ternyata bener. Terus bilang, Bu izin dipanggil sama Bapak gitu. Saya sempat takut juga karena kan belum pernah seumur hidup saya menghadap Kasat gitu kan. Udah gitu saya menghadap beliau, beliau nanyakan, Mbak umurnya berapa? Saya bilang 43 tahun Kasat. Satuannya mana? Spersat. Beratnya berapa? Saya karena sudah lama nggak nimbang berat badan, saya bilang sama Bapak waktu itu 85 atau 87 gitu kalau nggak salah. Ternyata pas diukur 94, jauh gitu. Udah, terus Bapak bilang begini, udah Mbak mulai besok Mbak olahraga sama saya di sini aja, kata Bapak gitu. Saya langsung kabarin suami kalau saya habis terjaring, saya bilang sama Kasat ya. Suami saya malah seneng. Saat ku berjalan tanpa ragu, tanpa bimbang, takkan ku lepaskan engkau dari genggaman tanganku. Kalau kita berbicara tentang evaluasi pelaksanaan olahraga maupun gaya hidup yang lebih sehat selama hampir setahun ini, secara umum khususnya di Markas Besar Angkatan Darat cukup banyak perubahannya. Karena secara fisik begitu mereka lalu lalang, secara kebetulan jumpa dengan saya lihat
dari segi postur maupun fisik jauh lebih bagus, yang menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki berat dan bentuk yang lebih ideal. Nah, itu secara fisik. Dan itu akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan mereka. Karena kondisi fisik atau postur yang lebih bagus atau lebih ramping itu juga menunjukkan pola makan mereka, gaya hidup mereka. Karena kalau mereka nggak sehat, udah jelas mereka tidak akan bisa mendapatkan bentuk tubuh seperti yang saya lihat. Perubahan yang nyata yang saya alamin sekarang, baju-baju sekarang yang dulu nggak muat sekarang jadi muat, enak di badan gitu Pak. Baju jadi jarang beli juga, yang dulu-dulu bisa dipakai lagi. Ya, alhamdulillah kondisi juga keluarga juga istri kaget, termasuk teman-teman juga turun drastis. Ini baju juga alhamdulillah udah longgar, termasuk celana juga. Itu sekarang bahagia sekali. Badan lebih bugar dan banyak yang bilang wajah saya lebih seger. Beda saya bisa 2. Kemarin XXL gitu, sekarang bisa L aja muat. Senyum saya